Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24 dikatakan sebagai berikut. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, ketika Tuhan memilih seorang pemimpin, apakah pemimpin terpilih itu orang yang sempurna di mata Tuhan? Tidak, karena tidak ada orang yang sempurna. Sama seperti Samuel, hidupnya pun tidak sempurna. Kita tahu anak-anak Samuel tidak jauh berbeda dengan anak-anak Eli yang hidupnya mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Namun, saudara terkasih, sekalipun Samuel tidak sempurna, tapi hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia berusaha hidup bersih di hadapan Tuhan dan ia menjadi teladan. Dia juga seorang pendoa syafaat dan ia tetap setia untuk mengajar umat Tuhan. Nah, saat Samuel akan undur diri dan walaupun secara formal sudah menyelesaikan pelayanannya di hadapan Tuhan, namun Samuel tetap peduli dan mendoakan umat dan juga raja agar hidup mereka sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita mengenal poda, kita mengenal wejangan, dan ini adalah bagian daripada poda atau wejangan Samuel kepada umat dan raja supaya mereka hidup takut akan Tuhan, supaya mereka hidup setia, beribadah dengan segenap hati, dan supaya mereka selalu mengingat karya-karya keselamatan Tuhan di dalam jalan hidup mereka. Saudara terkasih, seperti Samuel, kita pun adalah pribadi yang tidak sempurna. Banyak kelemahan kita yang bisa menjatuhkan dan menggoda hidup kita jauh dari jalan Tuhan. Terlebih godaan yang berbentuk penyelewengan otoritas atau kuasa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu sangatlah besar, bisa menggoda dan membuat kita terjatuh. Sering sekali mungkin kita tidak konsisten untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran Tuhan, dan untuk menunjukkan kasih kepada setiap orang. Karena itu saudara yang terkasih, izinkan Tuhan untuk senantiasa memimpin di dalam hidup kita dan juga memampukan kita untuk menjalani hidup berintegritas. Dan biarlah kita boleh hidup takut akan Tuhan, sehingga kita pun dapat mengakhiri pelayanan kita dengan gemilang dan pastinya kita bisa menjadi teladan bagi sesama. Sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Kita berdoa. Benar ya Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur ketika kami senantiasa mengingat segala karya keselamatan Tuhan di jalan hidup kami. Dan karena itu sudah seharusnya kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Sudah seharusnya kami hidup untuk menegakkan kebenaran keadilan Tuhan dan menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sehingga melalui firman-Mu kami diberdayakan untuk melakukan segala giat layan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk menjadi teladan sebagaimana Samuel yang hidupnya berkenan kepada Tuhan karena takut akan Tuhan, karena setia beribadah, dan karena senantiasa menegakkan kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan. Berkati juga Bapa yang baik seluruhnya jemaat Tuhan dimanapun mereka beraktivitas sepanjang satu hari ini. Kiranya mereka semua bekerja dan berkarya di dalam Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan pastinya menjadi berkat bagi siapapun juga, sehingga nama Tuhan saja yang senantiasa dimuliakan. Bagi yang jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, sehingga dengan kesembuhan daripada Tuhan semakin bersemangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin perjalanan hidup kita, melakukan aktivitas di dalam dan bersama dengan Tuhan. Amin.